Baik, saya lanjutkan. Tadi judul penelitiannya adalah analisis pengaruh disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan pelatihan terhadap kinerja karyawan. Tadi saya bahas bahwa kenapa harus membahas kinerja karyawan. Jadi harus melihat fenomenanya dari Y dulu. Y itu masalah gitu loh. Kinerja karyawan itu kenapa harus dibahas kinerja karyawan? Oh, di perusahaan A ini ada masalah di kinerja karyawan. Masalahnya apa? Kinerja karyawan saat ini menurun. Harus ada indikasinya. Jangan cuma bilang menurun. Indikasi menurun dilihat dari apa? Produktivitas yang menurun. Sampaikan angkanya. Produktivitas menurun dari 1 miliar sekarang 500 juta saja dalam 1 bulan. Oke, apalagi? Presensi kehadiran karyawan awalnya 1 bulan yang tidak masuk 15, ini bisa 25 sampai 30 orang. Oke, terus apalagi? Jam kerja karyawan itu 8 jam, tapi kadang mereka itu jam 7 sudah mulai istirahat sendiri, bahkan pulang lebih cepat. Nah, itu dipakai sebagai indikasi adanya kinerja yang menurun. Jadi tidak hanya bilang kinerja yang menurun, indikasinya harus jelas. Oke. Kemudian kinerja menurun karena faktor apa? Nah, dugaan awal itu karena faktor disiplin yang menurun. Kenapa bisa sampaikan disiplin menurun? Disiplin yang menurun karena jam kerja dari 8 kerja mereka tidak tertib 8 jam kerja. Datang mestinya jam kantor jam 8, mereka datang jam 9. Istirahat jam 12 sampai jam 1, mereka istirahat jam 11 sampai jam 2 misalnya gitu. Nah, kemudian meninggalkan kantor atau meninggalkan lokasi kantor itu pada saat jam kerja. Jadi harus jelas gitu ya. Jadi kemudian kami ada acara briefing, tetapi briefing yang hadir hanya 60%, mestinya 100%. Nah, misalnya gitu. Itu mengindikasikan terjadinya undisiplin di situ. Kemudian apalagi? Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan di sini tuh yang dimaksud begini loh. Misalnya gaya kepemimpinan di perusahaan itu seperti apa? Oh, terlalu otoriter. Dilihat dari apa otoriternya? Misalnya tidak pernah mau mendengarkan masukan dari stafnya. Jadi selalu dia memutuskan sendiri gitu ya. Jadi ini otoriter atau gaya kepemimpinan yang kurang tegas misalnya gitu. Misalnya ada karyawan yang melakukan kesalahan tidak pernah diberikan punishment. Nah, itu harus ada indikasinya. Jangan cuma bilang gaya kepemimpinan. Ada apa dengan gaya kepemimpinan? Harus jelas gitu ya. Kemudian pelatihan. Kenapa pelatihan dikatakan sebagai permasalahan yang memberikan dampak sehingga kinerja menurun? Mungkin ada beberapa